Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Kamis 9 Maret 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 5-10 ditegaskan oleh Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini disampaikan ketika orang berlomba-lomba mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Allah, sehingga mereka dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan pada bacaan Injil, kita mendengar cerita yang sudah tidak asing lagi, yakni orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ketika masih di tengah dunia, orang kaya hidup dengan kemewahannya, berpakaian jubah ungu dan kain halus, pesta pora dalam kemewahan, dan pengemis Lazarus hanya ingin makan remah-remah yang dijatuhkan oleh tuan itu, tapi anjing-anjing malah menjilatinya. Ketika keduanya meninggal, orang kaya itu berada dalam api neraka dan melihat Lazarus dalam pangkuan Abraham. Dan Abraham minta agar kesaksian Musa dan para nabi didengarkan, agar orang tidak jatuh ke dalam api neraka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini tidak berbicara soal kaya atau miskin, tapi berbicara soal siapa dan apa yang kita andalkan, yang kita jadikan pegangan hidup kita. Orang kaya yang akhirnya masuk ke dalam api neraka digambarkan semasa hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri, kekayaannya, kehebatannya, yang ditampilkan dengan memakai kain ungu, pakaian yang halus, mungkin juga dari sutra. Setiap hari dalam kemewahan, makan makanan yang mewah karena ia mampu untuk mengadakannya. Maka yang diandalkan adalah kekayaan dan kekuatannya sendiri. Itulah yang menyebabkan ia masuk dalam jurang neraka. Bukan soal kaya, bukan soal hebat, tetapi siapa yang diandalkan. Yeremia mengingatkan kepada umat Israel dan kita semua agar kita menyadari di hadapan Allah sebagai orang-orang kecil, orang yang lemah, sehingga hanya Allah yang kita andalkan. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk bersikap rendah hati, sikap tergantung pada Allah, sikap
untuk benar-benar menomorsatukan Allah di dalam hidup kita, maka sebenarnya kaya atau miskin, pandai atau bodoh, berpangkat atau tidak, semuanya sama. Asalkan mau mengandalkan Allah di atas segala-galanya, maka kita akan berada dalam pangkuan Abraham. Kekayaan kita, kepandaian kita, kalau kita pakai dalam rangka untuk mencari dan mengandalkan Allah, itu sangat bagus dan sangat berguna. Gambaran yang disampaikan oleh Abraham kepada orang yang kaya yang meminta agar Lazarus dibangkitkan kembali pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada saudara-saudaranya, menunjukkan siapa yang harus diandalkan. Allah lewat para nabinya, di mana kita diingatkan bahwa ada Musa, ada nabi-nabi, ada hukum-hukum Taurat yang menjadi cerminan kehendak Allah. Harusnya itulah yang diandalkan. Maka bagi saudara-saudara orang kaya itu, cukuplah kalau rendah hati, kemudian mengandalkan warta para nabi, warta Musa, sehingga tidak lagi mengandalkan kekayaan dan kekuatannya sendiri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, di masa Prapaskah ini, mari kita mencoba bertanya dalam hidup kita, selama ini siapa dan apa yang saya andalkan? Apakah kita berani mengandalkan Allah di atas segala-galanya? Ataukah kita memakai kekuatan, kekuasaan, kepandaian, harta-harta kita untuk kepentingan pemuasan nafsu kita, sehingga yang kita andalkan adalah kekuatan kita dan bukan Allah. Belajar dari teguran Yeremia, kita diajak agar kita berani mengandalkan Allah, sehingga kita akan diberkati, bukan dikutuk, karena kita mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Semoga akhirnya kita semua yang berani mengandalkan Allah akhirnya dipuji oleh Yesus dalam sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang selalu mengandalkan Allah, sekalipun kaya tetap merasa miskin, karena yang terbesar dan yang paling penting adalah Allah. Semoga di masa Prapaskah ini kita mau mengubah sikap-sikap kita yang masih mengandalkan hidup kita ganti dengan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas peringatan yang Kau berikan kepada kami, agar kami mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Bantulah kami untuk rendah hati dan menjadikan kekayaan kami, kepandaian kami, kekuasaan kami untuk senantiasa membawa kami akhirnya hanya mengandalkan Engkau dan bukan
untuk kesombongan kami, agar akhirnya kami tetap rendah hati dan menempatkan Engkau di dalam hidup kami, dan Engkaulah satu-satunya andalan kami. Berkati umat-Mu yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu mengurai sehingga persoalan selesai. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, atau usahanya Engkau beri keberhasilan. Semoga akhirnya kami senantiasa hanya mengandalkan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, dampingi kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, makanan bergizi, booster kedua, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jauhi kerumunan, agar kita terbebas dari virus corona. Upayakan hidup sehat demi diri sendiri dan demi orang lain. Saya tetap menghimbau agar tetap menghadiri sanasayan APP, sehingga kita ikut terlibat dalam dinamika keuskupan, dalam APP bersama seluruh keuskupan kita. Perbanyak olah rohani dengan menghadiri Ekaristi, jalan salib, adorasi, sehingga kita semakin mampu untuk benar-benar menjadi orang yang sungguh berkenan kepada Allah. Mari bersama-sama kita menggunakan seluruh kemampuan, kekayaan, kepandaian kita untuk meluhurkan Tuhan, bukan untuk kesombongan kita, agar akhirnya kelak kita berada dalam pangkuan Bapa Abraham. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.